Ya sudah Kang, silakan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru beberapa langkah, tercium bau busuk, perasaan gue langsung gak enak. Baru gue sadar, kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Gue menoleh, dan benar. Ternyata Akang itu sudah menghilang. Gak mungkin. Baru beberapa langkah gue pergi, Akang itu sudah hilang. Dan tidak lama, suara langkah dia pergi dari tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam shit. Oke. Ketemu lagi bareng gue Jody di channel Jurik Misteri. Oke. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah tentang pendakian gunung. Oke. Bagi kalian yang menyukai cerita tentang pendakian gunung ini, bisa mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar channel ini makin bermanfaat bagi kita semua. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Tet, 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 tet. Suara klakson Metro Mini terus menyalak nyaring, seolah menyuarakan ketidaksabaran pengemudinya, menyuruh mobil yang gue untuk minggir dari jalannya. Dasar Metro Mini gila, masa gue harus mati konyol gara-gara nerobos rel? Puyeng banget, gila. Suntuk banget gue. Apa gue terima ajakan Bayu aja ya? Itu adalah 2 hari lalu, hari Senin pertama. Sebelum gue menerima ajakan Bayu, sahabat gue buat muncak. Oh ya, nama gue Kiki, usia gue 23 tahun. Dan gue bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Persahabatan gue dengan Bayu sudah terjalin sejak kami sama-sama satu kelas di kelas 2 SMA. Ini pertama kalinya buat gue untuk naik gunung, tapi bukan buat Bayu. Kalau kata teman-teman gue, Bayu itu lahir bukan di rumah sakit, tapi lahir di gunung. Kalau kata gue sih biasa aja, gak ada yang spesial dari Bayu. Cuma karena dia anggota pecinta alam aja. Tapi aslinya dia jarang naik gunung, cuma suka sumbar kalau habis naik dan suka bikin bumbu di ceritanya. Tapi buat gue yang tahu semua kartunya, gue cuma diem aja dan bilang, ya mungkin sih gitu, mungkin. Kalau ada temen yang nanya, benar nggak sih cerita si Bayu waktu naik gunung A atau gunung B? Anyway, akhirnya gue berangkat juga dengan Bayu dan Ismail dengan alasan melepas stres di kantor. Kami sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Nama Gunung Salak berasal dari nama Salaka yang artinya perak dalam bahasa Sanskerta. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon katanya jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki. Walaupun itu dimaksudkan hanya untuk bercanda. Pantang sekali bagi pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan, seperti bercanda berlebihan atau mengejek sesuatu ketika mendaki. Karena hal itu akan membuat penghuni gunung murka. Gue adalah salah satu perempuan di kelompok ini. Sebenarnya tadinya ada teman perempuan kita yang namanya Sani yang ingin berangkat bersama. Namun ia cancel pas mau berangkat di menit-menit akhir karena nggak mendapat cuti. Walaupun cuma bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara nggak langsung menjadi pemimpin di kelompok karena selain dia anak pecinta alam, dia cerita dia sudah 2 kali berhasil muncak di gunung ini. Kita sepakat memilih jalur pendakian terpendek, walau terkenal sulit medannya. Selesai registrasi, kita mulai jalan menuju gerbang rimba. Dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan HP, dan kami pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran gue memotret, secara aneh, foto yang gue ambil
gak pernah fokus, dan selalu kebayang. Sampai akhirnya Bayu gak sabar dan mengambil alih untuk motret. Ah, bego amat, Lucky. Masa moto aja kagak becus? Bagaimana di atas nanti? Nangis loh minta pulang. Gue udah gak heran lagi sama sikap Bayu yang songong. Memang begitu sikap dia. Jadi gue gak ambil pusing. Tapi yang bikin gue heran dan aneh, kenapa foto yang gue ambil gak pernah fokus dan selalu ngeblur. Segera gue buang jauh-jauh pikiran negatif. Takutnya dimarahin setan di sini. Apalagi kita baru aja memulai pendakian. Setelah berdoa dan tos bareng-bareng, kita mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut. Jadi menambah kesan angker gunung ini, menurut gue. Tapi lagi-lagi gue buang jauh-jauh pikiran negatif. Dan gue menyelinap sebuah doa agar semua lancar dan aman selama pendakian sampai kita turun lagi ke sini. Kami memulai pendakian. Jalur menuju pos pertama bisa dibilang tidak terjal, walaupun di beberapa detik treknya agak tricky karena melewati jalan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika kita mulai mendaki turun, gerimis, dan membuat trek semakin sulit dilewati karena rumput yang cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan. Berkali-kali gue tergelincir dan kita memutuskan untuk istirahat sebentar, memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang makin deras, gue mendengar suara desahan napas seseorang. Shh, lo dengar suara orang napas nggak? Itu dari arah situ. Nafas. Enggak Ki, kalau lo bay. Ismail mendekatkan telinganya ke arah semak-semak yang gue tunjuk. Ah, perasaan lo aja Ki, cuma suara hujan itu. Iya mungkin, karena dingin gue jadi berhalusinasi ya. Tapi sebenarnya gue cukup yakin kalau itu adalah suara napas yang sangat jelas. Datang dari arah semak-semak di sebelah kanan. Tapi karena takut dianggap lebay sama Bayu dan Ismail, akhirnya gue kembali berpikiran positif. Ketika hujan mulai mereda, kali ini benar, kami mendengar suara langkah mendekat. Dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat ini. Ki, kayaknya tadi yang lo dengar suara napas mereka ya? Mail berbisik pelan. Iya, takut para pendaki itu mendengar bisikannya. Ya mungkinlah, Mail. Mereka kan datang dari bawah. Suara napas yang gue dengar itu datang dari sana. Gue kembali menunjuk ke arah semak-semak. Ya udahlah, kalau gitu benar. Itu hujan Ki, mungkin. Malas berpikir repot. Akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Kami berkenalan dengan para pendaki. Dan setelah bersalaman, laki-laki yang gue yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Bayu. Hei, kalian bertiga aja? Iya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau berempat, tapi satu teman kita berhalangan. Memang kenapa, Kang? Bayu menjelaskan panjang lebar. Gabung aja sama kita mau muncak. Adik-adik mau ke kawah atau ke puncak. Kalau mau ke puncak, kita sama-sama aja. Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajukannya. Salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi sama-sama gue dengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. Duh Kang, kalau nambah mereka jumlah kita jadi ganjil. Kan Akang paling ngerti bagaimana kalau muncak ganjil. Seolah mampu menepis kegusaran Hamdan dengan sebuah kibasan tangan di udara, Kang Daud berbicara dalam bahasa Sunda. Nu penting jaga kelakuan, jaga ucapan, entong metik tanaman anu semarangan, jangan merusak alam. Hamdan mundur teratur dan tampaknya nggak bisa ngerubah keputusan Kang Daud untuk menawari kami untuk bergabung.
Jadilah kami bersembilan melanjutkan pendakian setelah hujan lebat telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, kami memilih jalur untuk menuju ke puncak, dan gue meminta waktu untuk beristirahat karena carrier gue terasa semakin lama semakin berat. Tuh kan udah capek loh Ki, jangan cengeng lah. Ayo kita lanjut naik sebelum gelap sampai pos Bajuri. Gue nggak cengeng, tapi sumpah carrier gue berat banget. Ya udah, kita istirahat dulu. Kang Daud yang dari tadi diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelah gue. Beliau ngeluarin sebatang cerutu dan mulai membakarnya, menghembuskan asapnya ke arah gua. Jelas gue mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, beliau mematikan cerutu dan mengambil botol minuman. Beliau membuka tutupnya dan mulai mulutnya komat-kamit. Setelah itu Kang Daud memberikan botolnya kepada gue. Minum dulu Di, biar kuat jalannya. Gue nurut dan minum seteguk dua teguk, lalu menutup botolnya. Kang, ada yang ngikutin saya ya? Nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi? Memang benar sih, Kang Daud itu pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau demit di atas. Akhirnya gue mengangguk dan kita kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Bayu memaksa kita untuk tetap berjalan, yaitu dengan alasan agar kami bisa cepat sampai ke pos bayangan dan bermalam di situ. Entah karena hujan atau memang gue sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat rasanya. Berkali-kali gue ngerasa kayak ada yang ngawasin kita di balik lebatnya pepohonan di hutan ini. Belum lagi, gue merasa bukan hanya karir gue yang bertambah berat, tetapi kaki gue juga semakin berat melangkah, seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberi komando. Oke, kita stay di sini ya. Kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini. Selesai kami membangun tenda, Bayu pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, kami telah melewati mata airnya di persimpangan tadi. Sebelumnya, Kang Daud tampak keberatan karena menurut beliau persediaan air kami dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu, di atas tidak akan ada mata air lagi, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Gue juga ngerasa nggak setuju dengan Bayu, tapi gue ngerti banget adat Bayu yang pasti nggak akan nurut sama orang lain. Sehingga gue mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. Bay, ngapain juga sih lo ngotot cari air? Ismail setengah mendongkolkan sama Bayu, karena kita harus turun lagi untuk ngikutin maunya dia. Udah, tenang aja, aman kok kalau pergi sama gue. Lagi pula nggak jauh juga kok tempatnya, paling 10 menitan. Lagian gue pergi sendiri juga nggak apa-apa, lo berdua ngapain juga ikut. Duh, perut gue kenapa lagi? Ismail memegangi perutnya. Kenapa lo kebelet berak? Dah lo di sini aja, selesain urusan hajat lo. Gue pergi sama Kiki aja. Setengah mengejek Ismail, Bayu tersenyum sinis. Serius nggak apa-apa Ki? Ismail ngeliat gue untuk minta persetujuan dengan muka pura-pura yang menahan hajat. Setengah hati gue ngejawab, ya deh, nggak apa-apa. Mail, gue pergi dulu ya, berdua sama Bayu. Bye, nanti kita cepet aja, biar nggak keburu gelap. Iya, santai Ki. Gue dan Bayu bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol kami dan gue ngeliat pemandangan sekitar. Kabut sudah mulai turun. Gue melihat jam tangan gue menunjukkan pukul 3. Tapi karena suasana yang berkabut, suasana jadi lebih gelap dari yang seharusnya. Entah mengapa, sekarang bulu kuduk gue mulai meremang, apalagi pas gue dengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, tapi gue ngerasa suara geraman di kejauhan sana. Sekarang gue mulai parno. Boy, bye, cepetan dong. Tar dulu Ki, gue sekalian kencing nih di situ. Bentar ya. Bayu pergi sedikit menjauh, buat ngusir ketakutan gue.
Gue mencuci muka gue ngerasa ada orang di belakang gue. Sontak gue menoleh. Ternyata ada pendaki lain yang kayaknya mau minum juga dari mata air ini. Maaf Kang, mau minum juga di sini. Gue bernapas lega. Ternyata pendaki lain bukan jurit atau demit. Pendaki itu cuma senyum dan mengisi gelas minumnya dengan air. Membaca kesunyian, gue mencoba mengajak ngobrol pendaki ini. Sendiri aja Kang, teman Akang mana? Nggak ada, saya lagi solo trekking. Dia tersenyum. Ya sudah Kang, silakan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru beberapa langkah, tercium bau busuk. Perasaan gue langsung gak enak. Baru gue sadar, kayaknya ada yang aneh dengan Akang itu. Gue menoleh dan benar, ternyata Akang itu sudah menghilang. Gak mungkin. Baru beberapa langkah gue pergi, Akang itu sudah hilang. Dan tidak lama, suara langkah dia pergi dari tempat ini. Buru-buru, gue nyusul Bayu. Bay, Bayu, cepetan Bay. Ayo kita cabut dari sini, cepet. Ngapain sih lo buru-buru banget Ki? Udah deh Bay, cepetan. Tadi gue ketemu setan. Gue setengah menyeret Bayu menjauh dari situ. Wah, oke dong lu lihat setan. Kata emak gue kalau lihat setan tuh lo mau dapat duit. Enggak lucu lo Bay. Buruan, ayo kita cabut dari sini. Nyantai aja sih. Nih lo lihat, nih jimat gue. Gak akan ada apa-apa sama ada di sini. Bayu tersenyum sombong memamerkan jimatnya yang berbentuk kotak dari kulit dan digantung di leher sebagai kalung. Terserah lo Bay, tapi please cepetan deh kita balik ke tenda. Sumpah perasaan gue gak enak banget. Bayu cuman terkekeh ngelihat ketakutan gue. Akhirnya dia nurut dan kita jalan balik ke tenda. 10 menit kami berjalan, kembali gue ngerasa aneh. Kok kita sudah berjalan cukup jauh tapi nggak sampai-sampai. Belum lagi di sepanjang jalan, gue mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Bay, kayaknya kita muter-muter aja deh dari tadi di sini. Gue inget kita udah ngelewatin pohon itu. Gue menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur panjangnya yang menjuntai. Semua pohon di hutan sama kali Ki, ada-ada aja. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah nggak usah parno gitu. Lo percaya aja sama gue. Lagi-lagi Bayu sotoy menurut gue, tapi mau bagaimana lagi. Gue cuma diem dan terus lanjut jalan. Ki, kayaknya kita harus lewat situ deh biar cepet nyampe. Itu gue ingat patok itu di sana. Yakin lo Bay? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget gue. Kan bukan baru sekali gue kesini. Ya udah deh, tandain dulu pohon ini pakai slayer gue. Jadi kalau lo salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya udah cepet. Gue melihat jam tangan. Sekarang menunjukkan pukul setengah 5 sore. Kabut mulai datang, udara bertambah dingin. Seiring malam hampir menjelang. Suasana mulai gelap dengan makin rapatnya pepohonan di sekitar kami. Baru berjalan di depan, dan gue berjalan mengikutinya di belakang. Sampai tiba-tiba Bayu terpeleset dan jatuh ke celah tebing. Ia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. Bay, gue menjerit panik, berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya gue berhasil menarik Bayu naik, malahan gue ikut jatuh dan kami meluncur turun ke bawah. Setelah berkali-kali tubuh kami menabrak batang pohon dan akar di sepanjang tempat kami jatuh. Gelap, dan gue nggak sadarkan diri, sampai gue ngerasa badan gue diguncang-guncang seorang. Ki, bangun Ki, lo nggak kenapa-napa kan? Walau pusing dan berat, gue paksain diri buat bangun. Gue ngelihat Bayu menangin gue dengan rasa khawatir. Serius, gue pikir lo lewat Ki. 10 menit gue coba bangunin lo. Pas gue cek napas lo masih ada. Gue agak lega. Kita di mana ini Bay? Nggak tahu Ki. Kita jatuh cukup jauh dari jalur. Bayu menunjuk ke atas tempat awal kita jatuh tadi. Gimana guys ceritanya? Serem kan?
lumayan creepy juga kan. Oke, gua ingetin sekali lagi bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk klik subscribe, share, like, and comment ya, agar channel ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, salam dari gue Hidung Yadi dan tunggu kelanjutan kisah ya. Salam sih, bye bye.